Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudaraku, kalau saudara rindu setiap malam saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Karena dengan mensubscribe channel ini dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam, saudara akan mendapatkan postingan video renungan baru, sehingga setiap malam saudara akan dibaharui oleh firman Tuhan. Malam ini saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah sepanjang hari kita telah diberkati oleh Tuhan, maka malam hari ini kita kembali akan disegarkan oleh firman Tuhan. Saudara juga akan didoakan saudara, sehingga pada malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana cara membalas kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, berbicara tentang kebaikan Tuhan tidak terhitung dan tidak terhingga, tidak terukur kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tidak mungkin kita akan bisa membalas segala kebaikannya yang Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Tetapi sekalipun tidak terukur kebaikannya dan tidak mungkin kita bisa membalas kebaikannya, bukan berarti itu menjadi alasan kita tidak berusaha untuk membalas kebaikan Tuhan. Seharusnya semakin kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan karena begitu besarnya dan limpahnya kebaikannya, semakin kita berjuang membalas kebaikannya semampu kita saudara. Bukan supaya kita mendapatkan sesuatu, bukan kita supaya beroleh sesuatu, karena sudah terlalu besar dan berlimpah kebaikannya, tetapi sebagai ucapan syukur kita karena kita telah mengalami dan menikmati kebaikan-kebaikannya di dalam kehidupan kita saudara. Kalau ada orang yang memberikan sesuatu kepada saudara, apa yang akan saudara katakan? Sekalipun itu mungkin hal kecil saja, apa yang akan saudara katakan? Terima kasih. Sebagai orang yang tahu tata krama, maka kita akan mengucapkan terima kasih. Bahkan ketika orang memberikan sesuatu kepada kita, setelah kita mengucapkan terima kasih, ada kerinduan satu saat, aku lagi yang bisa memberikan sesuatu kepada dia. Dan itulah seharusnya saudara. Bagaimana dengan Tuhan? Setelah kita mengalami kebaikan-kebaikannya di dalam kehidupan kita, sudahkah kita berbuat sesuatu? Yang banyak terjadi saudara, manusia hanya menuntut dan menuntut. Setelah mengalami satu jawaban doa, menuntut jawaban doa yang lain. Setelah mengalami mujizat, menuntut mujizat yang lain lagi. Setelah mengalami keberhasilan, menuntut keberhasilan lebih tinggi lagi. Dan seterusnya. Tuhan itu dijadikan sumber berkat. Tuhan itu hanya dijadikan sebagai penjaga kehidupan. Pernahkah kita mulai duduk dan berpikir, betapa besarnya kebaikan-kebaikan Tuhan yang kualami dalam hidupku? Bagaimana aku membalas kebaikan Tuhan? Saudara, malam hari ini itu yang saya rindu kita belajar. Dengan harapan setelah saudara mendengarkan renungan ini, kita sama-sama menyadari kebaikan Tuhan begitu limpahnya di dalam kehidupan kita. Dan kita mulai berpikir, apa yang bisa kulakukan
dalam sisa hidupku untuk aku membalas kebaikan Tuhan, karena begitu baiknya Dia dalam hidupku. Puji Tuhan, saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 116, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Dengarkan penjelasan dan pembacaan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 116 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatanku dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukurku kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap kita adalah di mana pemazmur ini menjelaskan tentang kisah perjalanan hidup yang dia alami, di mana satu kali dia mengalami satu peristiwa yang tidak dijelaskan di sini apa peristiwa itu, tetapi peristiwa itu, saudara, hampir saja merenggut nyawanya. Kemungkinan pemazmur ini mengalami sakit, dan sakitnya tersebut hampir saja merenggut nyawanya. Tetapi dia kemudian berseru kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan, sehingga di ayat 3 dikatakan, tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi ayat 4 dia menegaskan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa pada akhirnya Allah memberi keluputan kepada dia. Allah membebaskan dia. Allah mendengar doa-doanya.
Dan kemudian saudara, akhirnya dia berespon atas semua kebaikan Tuhan, atas keluputan yang dia alami dalam kehidupannya. Responnya atas semuanya itu saudara, ayat 12 dia berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Setelah menyadari bahwa Tuhan menyelamatkannya, setelah mengalami pengalaman, dia mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya, akhirnya dia berkata, bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan? Ada niat saudara dari dalam hatinya untuk membalas kebaikan Tuhan. Bicara tentang kebaikan Tuhan saudara, kalau kita coba renungkan dalam kehidupan kita, maka kebaikan Tuhan tidak terhingga. Kebaikan Tuhan secara umum yang kita alami, di mana semua orang mengalami. Pagi hari terbit matahari, betapa indahnya kita bisa bangun di pagi hari oleh karena kebaikan Tuhan. Kita tarik nafas, ada oksigen yang memberi kehidupan. Betapa baiknya Tuhan. Kita jalani hari-hari kita di hari yang cerah, di hari yang indah yang kita jalani. Betapa baiknya Tuhan. Allah menyediakan segala sesuatu kepada manusia untuk manusia nikmati alam yang indah yang Dia ciptakan. Kebutuhan manusia untuk dimakan yang Dia ciptakan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu kebaikan-kebaikan Tuhan secara umum. Dan kemudian tiba malam hari, manusia bisa tidur tenang, indah, tentram. Itu kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan secara umum bagi setiap manusia. Dan kemudian bagi saya dan saudara, bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, Dia menyatakan kebaikan-kebaikannya secara khusus saudara. Kita mengalami damai sejahteranya yang tidak dialami oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Dia. Itu kebaikan Tuhan secara khusus. Ketika kita mengalami masalah, kita berdoa, Dia jawab kita. Itu kebaikan Tuhan secara khusus. Ketika kita sakit, kita memohon, Dia sembuhkan kita. Itu kebaikannya secara khusus. Ketika kita memohon berkat, Dia berkati kita. Itu kebaikannya secara khusus. Dan lebih daripada semuanya itu saudara, kita yang orang berdosa yang seharusnya kita masuk neraka sampai selamanya, Dia turun dari sorga, Dia gantikan kita di kayu salib. Dia yang mengambil penghukuman yang seharusnya kita tanggung, tapi Dia tanggung itu di kayu salib. Itu kebaikan Tuhan secara khusus yang kita alami, sehingga kita diselamatkan. Ketika kita percaya kepada Dia, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Itu kebaikan Tuhan secara khusus yang kita alami di dalam kehidupan kita saudara. Kalau kita renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami hari ini, baik secara umum, baik secara khusus yang kita alami, bukankah tidak terhingga kebaikan Tuhan? Bukankah tidak terhitung kebaikan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita? Dan atas semuanya itu saudara, apa yang menjadi respon dan reaksi kita? Apakah kita seperti kebanyakan orang, atas begitu banyaknya kebaikan-kebaikan yang telah Dia nyatakan, kita kemudian menuntut lagi, Tuhan berkati aku lebih lagi, Tuhan berikan ini lebih lagi, Tuhan jagai aku, Tuhan lakukan ini, Tuhan lakukan itu. Seringkali kualitas kekristenan orang-orang yang percaya seperti itu saudara, hanya menuntut dan menuntut. Tetapi malam hari ini mari kita belajar dari pemazmur, mulai berpikir dengan cara berbeda. Tuhan, bagaimana akan kubalas kebaikan-Mu? Bisakah kita membalas kebaikan Tuhan? Tidak saudara. Dan tidak mungkin kita membalas kebaikannya, karena tidak akan mungkin sedikit pun kita bisa membalas kebaikannya. Tetapi paling tidak Dia melihat hati kita, karena firman-Nya selalu menegaskan bahwa Dia melihat hati. Paling tidak Dia melihat hati kita, kerinduan kita untuk membalas kebaikan-Nya.
Sekalipun tidak mungkin kita membalas kebaikannya, tetapi hati kita itu sudah cukup bagi Tuhan. Hati kita yang kita buktikan dengan tindakan-tindakan kecil yang sebenarnya tidak berarti, tetapi itu berharga di mata Tuhan karena didasari dari hati yang rindu membalas kebaikannya. Itu yang dilakukan oleh pemazmur, saudara. Bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan? Dia rindu membalas kebaikan Tuhan. Hari ini jangan hanya rindu dijawab Tuhan, diberkati Tuhan, tetapi hari ini rindulah untuk membalas kebaikan Tuhan. Milikilah kerinduan untuk membalas kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita, saudara. Dan mungkin saat ini kita bertanya, bagaimana kita bisa membalas kebaikan Tuhan? Mari kita belajar dari pemazmur, saudara. Ada 3 hal yang dijelaskan oleh pemazmur, cara dia membalas kebaikan Tuhan yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, saudara. Di mana di sini dia berkata, yang pertama, setelah dia bertanya dan mengungkapkan di ayat 12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku, kemudian dia jawab sendiri ayat 13, aku akan mengangkat piala keselamatanku. Itu yang pertama. Aku akan mengangkat piala keselamatanku. Apa maksudnya, saudara? Aku akan menghargai, mengangkat piala, maksudnya menghargai keselamatan yang dia beri kepadaku. Pemazmur menyebut keselamatan yang Tuhan beri itu sebagai piala, sebagai satu kebanggaan, sebagai sesuatu yang berharga. Dan dia berkata, aku akan mengangkat piala keselamatanku, menghargai keselamatan yang Tuhan beri bagiku. Dan keselamatan yang dia bicarakan di sini, saudara, adalah di mana Tuhan meluputkan dia ketika nyawanya hampir lenyap oleh karena peristiwa, mungkin itu penyakit yang dia alami, saudara. Keselamatan di mana nyawanya diselamatkan oleh Tuhan. Dan atas keselamatan itu dia berkata, aku akan menghargai, mengangkat piala keselamatanku. Saudara, bicara tentang keselamatan, kembali saya menegaskan bahwa ada keselamatan yang kita alami secara kehidupan di dunia ini, saudara. Tetapi ada juga keselamatan yang berhubungan dengan kehidupan kekal. Yang pertama, saya mau kita merenungkan di sepanjang kehidupan yang sudah kita lalui, adakah Tuhan pernah menyelamatkan saudara, meluputkan saudara dari maut? Saya pernah mengalami itu, saudara. Di mana di masa kecil saya ketika saya kelas 4 SD, satu kali saya ikut bersama paman saya, dan saya waktu itu suka naik kereta kerbau ke ladang, saudara. Jadi saya sering kali bersama paman saya naik kereta kerbaunya ke ladang. Kerbau yang membawa kereta itu, saudara, begitu besarnya, saya masih mengingat sekali. Dan satu kali kami berhenti di jalan memberi minum kerbau itu, dan paman saya berkata, tolong pegang dulu tali kerbau ini, aku mau mengambil makanannya. Jadi dia pergi ke tempat lain, dia ambil makanan kerbau itu, saudara. Dan singkat cerita, dia balik, paman saya balik, dia bawa goni berisikan makanan kerbau. Dia datang dari depan kerbau itu, sedangkan saya ada di belakang kerbau itu. Lalu ternyata kerbau itu begitu terkejutnya karena paman saya ini sedang menjunjung goni yang berisikan makanan kerbau. Lalu kerbau ini berbalik, dan ketika saya menghalangi kerbau ini mau berlari, dia tanduk saya, saudara, sehingga saya terbang beberapa meter jauh. Saya terbang, saya masih mengingat sekali peristiwa itu. Dan kerbau itu menanduk saya tepat di perut saya, sehingga waktu itu di luar hanya biru. Tetapi ketika saya dilarikan di rumah sakit, saudara, saya waktu itu dibawa ke satu kota untuk dibawa ke rumah sakit. Tetapi semua rumah sakit di kota itu menolak karena mereka tidak sanggup menangani, sehingga akhirnya dirujuk ke kota yang lebih besar dan dimasukkan ke rumah sakit paling besar di kota itu. Dan itu pun pada waktu itu, saudara, dokter lama sekali baru berani menangani karena peristiwanya
Keadaannya begitu kritis, sampai akhirnya dokter ini berkata kepada orang tua saya, kami akan coba menangani, tetapi harapannya begitu kecil. Kenapa saudara? Karena usus saya berantakan semua. Oleh karena tanduk kerbau itu ada usus saya yang bocor, pendarahan yang begitu parah di dalam perut saya. Tetapi yang luar biasanya mujizat Tuhan terjadi, saya selamat. Dan saya sangat bersyukur saudara, hari ini saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Saya jadi teringat peristiwa itu, kenapa Tuhan menyelamatkan saya, karena Dia punya rencana atas kehidupan saya. Dia mau saya jadi hamba Tuhan, pemberita firman-Nya, pemberita Injil-Nya. Tuhan meluputkan nyawaku, Tuhan menyelamatkan aku. Itu sebabnya hari ini aku melayani Tuhan, mengucap syukur, menghargai keselamatan yang sudah Dia beri. Itu berbicara tentang nyawa saudara. Mungkin saudara dalam kehidupan saudara juga punya cerita dan kisah masing-masing di mana Tuhan menyelamatkan nyawa saudara. Tetapi lebih daripada itu, sebagai orang percaya, kita telah diberi keselamatan kekal, di mana Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, sehingga kita ditebus dan kita diselamatkan. Sehingga kapanpun kita akan mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, kita pasti masuk ke sorga saudara, karena Yesus telah mati untuk menggantikan kita. Yesus telah berkorban supaya kita diselamatkan, supaya sorga yang menjadi bagian kita, supaya kita yang percaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Itu keselamatan kekal yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Dan itu tidak bisa dihitung dan tidak bisa dihargai dengan materi saudara. Bukan dengan emas, bukan dengan perak kamu dibayar, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Saudara, atas pengorbanannya supaya kita diselamatkan, supaya dosa kita ditebus, supaya kita diselamatkan sampai selama-lamanya. Hari ini seharusnya kita berkata seperti pemazmur, bagaimana akan kubalas keselamatan yang Tuhan beri, kebaikannya yaitu keselamatan yang sudah Dia anugerahkan. Aku akan mengangkat piala keselamatanku, aku akan hargai saudara atas keselamatan roh kita yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Hargai itu saudara, hargai itu, karena Allah telah membayarnya bagi kita dengan bayaran yang mahal. Dan biarlah hari ini kita hargai itu. Terlalu banyak orang yang tidak menghargai keselamatan yang Tuhan beri bagi dia. Dia tukarkan keselamatan itu hanya demi jabatan, dia tukarkan keselamatan itu hanya demi pasangan hidup, hanya demi berkat dan sebagainya. Dengar saudara, keselamatan yang kita terima lebih mahal dari dunia ini. Itu sebabnya pemazmur berkata, bagaimana akan kubalas kebaikannya? Aku akan mengangkat piala keselamatanku. Padahal pada waktu itu dia bicara tentang keselamatan di mana nyawanya diselamatkan Tuhan. Tetapi hari ini saudara, keselamatan yang kita terima itu keselamatan yang berhubungan dengan kekekalan, di mana kalau kita telah terima itu, sampai selama-lamanya kita akan masuk ke sorga. Hargai itu saudara. Dan mungkin saudara juga pernah mengalami Tuhan meluputkan saudara dari maut, nyawa saudara diselamatkan Tuhan seperti yang saya alami. Hargai itu. Hari ini aku melayani Tuhan karena Dia menyelamatkan nyawaku. Sebagai bukti aku menghargai keselamatan yang Dia beri. Hari ini aku melayani Tuhan karena bukan hanya nyawaku diselamatkannya, rohku pun diselamatkannya. Dia mati di kayu salib untuk aku, dan hari ini aku mau hargai keselamatannya itu dengan hidup melayani Dia. Saudara, hargailah keselamatan yang Tuhan beri. Angkat, hargai keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Itu yang pertama yang ditegaskan oleh pemazmur, cara dia menghargai, cara dia membalas kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia alami. Kemudian yang kedua saudara,
Setelah di ayat 12 dia berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Ayat 13 yang pertama dia berkata, aku akan mengangkat piala keselamatanku. Dan yang kedua, dan akan menyerukan nama Tuhan. Artinya akan memuliakan Tuhan, akan memuji Tuhan, akan mengagungkan Tuhan. Sebagai orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, baik secara umum, baik secara khusus, baik keselamatan yang kita terima, baik berkat-berkat yang kita terima, baik mujizat, pemeliharaan Tuhan dan sebagainya yang tidak terhitung dan tidak terhingga itu, saudara. Mari kita belajar seperti pemazmur ini. Dia berkata, aku mau menyerukan nama Tuhan. Artinya dia mau memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan atas kebaikan Tuhan yang dia alami. Hari ini, saudara, atas segala kebaikan Tuhan yang telah kita alami, sudahkah kita belajar memuliakan Tuhan dalam hidup kita? Jangan-jangan hidup kita hanya dipenuhi oleh tuntutan. Setelah mengalami satu kebaikan Tuhan, kita menuntut lagi kebaikan Tuhan yang lain. Kita menuntut lagi kebaikan Tuhan yang lain. Dan kita menuntut lagi kebaikan Tuhan yang lain. Seharusnya seperti pemazmur kita berkata, Tuhan, terima kasih atas kebaikan yang Tuhan telah anugerahkan dalam hidupku, dan sekarang aku mau memuliakan nama Tuhan. Aku mau meninggikan nama Tuhan. Seharusnya atas segala kebaikannya yang kita alami, kita hidup memuji Tuhan, saudara. Kita hidup memuliakan Tuhan. Yang lebih parah lagi, saudara, dan menyedihkan sekali, ketika mengalami kebaikan Tuhan, kebaikannya tersebut pula lah yang membuat ada anak-anak Tuhan yang lupa bahkan tidak lagi memuliakan Tuhan. Coba bayangkan, saudara, betapa sedih dan berdukanya Tuhan ketika kita berkata, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, dan akhirnya ketika dia berkati kita, berkat itu menjauhkan kita dari dia. Betapa duka dan sedihnya hati Tuhan. Adakah orang seperti itu? Banyak, saudara. Dia berdoa supaya diberkati Tuhan. Setelah diberkati, dia gunakan berkat Tuhan itu untuk berbuat dosa. Di video-video sebelumnya saya pernah cerita, saudara, ada orang atau jemaat yang meminta doa dari saya supaya hidupnya diberkati, dan kami berdoa bersama dan hidupnya benar-benar diberkati berlimpah, saudara. Tetapi yang membuat hatiku menangis, dan tentu saja hati Tuhan juga menangis, berkat yang dia terima itu pada akhirnya membuat dia tidak sempat lagi memuliakan Tuhan. Dan lebih jauh lagi, berkat yang dia terima itu akhirnya dia gunakan menjadi modal bagi dia berselingkuh, hidup dalam perzinahan. Hatiku saja hancur berkeping-keping melihat itu, saudara, karena dia meminta aku yang berdoa, apalagi Tuhan yang memberikan berkat itu. Hari ini, saudara, mari kita koreksi diri kita. Jangan sampai berkat-berkat yang kita terima itu membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai berkat-berkat yang kita terima itu membuat kita menyakiti hati Tuhan. Seharusnya atas segala berkat-berkatnya kita semakin memuliakan Tuhan, kita semakin mengagungkan Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang dilakukan pemazmur. Bagaimana akan kubalas kebaikannya? Dan dia menjawab yang kedua, aku akan menyerukan nama Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, setelah dia berkata ayat 12, bagaimana akan kubalas kebajikannya kepadaku, dia jawab ayat 14. Dia berkata, aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Dia berkata, aku akan membayar nasarku. Saudara, nasar adalah komitmen oleh seseorang atas kebaikan Tuhan. Misalnya, contohnya, saudara, ada orang yang berdoa, Tuhan berkati usahaku, kalau nanti usahaku diberkati Tuhan, maka aku akan membantu pekerjaan Tuhan, misalnya aku akan membantu pembangunan gereja, misalnya aku akan menolong orang susah, misalnya, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari nasar kepada Tuhan. Dan kemudian pemazmur ini, doanya akhirnya dijawab oleh Tuhan.
Dia diluputkan oleh Tuhan, dan atas keluputan yang dia alami, akhirnya dia berkata, aku akan membayar nasarku. Saudara, dalam kehidupan kita, bukankah terlalu banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita alami? Dan mungkin kita pernah bernasar kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku diberkati, aku akan lakukan ini. Kalau anakku berhasil, aku akan lakukan ini. Kalau Tuhan menjawab doaku, aku akan lakukan ini. Mungkin saudara pernah bernasar. Pertanyaannya hari ini, sudahkah saudara membayar nasar saudara di hadapan Tuhan? Terlalu banyak orang gampang berjanji, saudara. Kalau nanti aku diberkati, maka separuh dari berkat Tuhan kuberikan untuk pekerjaan Tuhan, demi kemajuan pekerjaan Tuhan. Gampang sebelum itu terjadi, tetapi ketika berkat itu diterima, hitung-hitungannya sudah terlalu banyak. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang seperti itu, saudara, yang menyakiti hati Tuhan dengan kebohongan. Dan saudara, bagi saya, prinsipnya dari membayar nasar itu sebenarnya adalah bahwa atas segala kebaikan yang Tuhan beri, seharusnya kita berbuat sesuatu. Kita harusnya mengerjakan sesuatu. Sekalipun mungkin saudara tidak pernah mengucapkan bahwa saudara bernasar, tetapi hari ini dengar saudara, atas segala kebaikan Tuhan yang saudara alami, sekalipun saudara tidak pernah mengucapkan nasar di hadapan Tuhan, seharusnya saudara berbuat sesuatu. Saudara bertindak, mengerjakan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, mengerjakan sesuatu untuk orang lain. Saudara jadi berkat atas kebaikan Tuhan yang saudara alami dalam hidup saudara. Jadi artinya saudara, atas segala kebaikan Tuhan yang kita alami, sebagai bukti kita rindu membalas kebaikan Tuhan, kita rindu berbuat sesuatu, misalnya untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang lain, kita rindu jadi berkat. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana hari ini kita sudah merenungkan bahwa di dalam kehidupan kita ada begitu berlimpahnya kebaikan Tuhan yang telah kita alami, baik secara umum maupun secara khusus. Dan atas semuanya itu, biarlah hari ini kita berkata seperti pemazmur, bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan? Artinya apa saudara? Ada kerinduan untuk membalas kebaikan Tuhan, sekalipun kebaikannya tidak mungkin kita balas, tetapi ada niat hati, dan Tuhan melihat hati. Dan tiga hal yang kita belajar dari pemazmur, bagaimana dia membalas kebaikan Tuhan. Dia mengangkat piala keselamatan, dia hargai keselamatan yang Tuhan beri. Dan yang kedua, dia menyerukan nama Tuhan, dia memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, dia bayar nasar, artinya dia berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang lain dan sebagainya, atas campur tangan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah dia alami. Mari kita terapkan firman Tuhan ini saudara. Mari renungkan segala kebaikan Tuhan yang sudah saudara alami dalam hidup saudara. Dan hari ini biarlah ada kerinduan dari dalam hati kita semua saudara, untuk membalas kebaikan Tuhan. Bagaimana cara kita membalas kebaikan Tuhan? Hargai keselamatan yang dia beri. Yang kedua, muliakan Tuhan atas kebaikan yang kita alami. Dan yang ketiga, lakukan sesuatu bagi Tuhan, bagi pekerjaannya dan bagi orang lain, atas kebaikannya yang sudah kita alami. Puji Tuhan saudara, mari terapkan firman Tuhan ini dalam hidup kita, dan kita raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur kami kembali telah merenungkan firman-Mu bersama, di mana hari ini kami sudah merenungkan bahwa begitu limpahnya kebaikan-Mu yang telah kami alami. Dan hari ini kami belajar firman-Mu, dan kami rindu membalas kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami sudah belajar bahwa cara kami membalas kebaikan-Mu adalah menghargai keselamatan yang Tuhan sudah beri, menghargai kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami juga akan memuliakan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Dan kami akan melakukan sesuatu, mengorbankan sesuatu, berbuat sesuatu demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terapkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Tiba waktunya malam hari ini kita akan berdoa bersama. Kita akan datang kepada Tuhan. Saya akan mendukung saudara di dalam segala permohonan doa saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan saudara.
Dia Allah yang peduli. Dia tahu segala pergumulan saudara. Dia Allah yang sanggup menolong saudara. Dia mengasihi saudara dan rindu menyatakan mujizat-mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Kasih-Nya nyata dalam hidup saudara. Dia mengasihi saudara, itu sebabnya saat ini datanglah kepada Dia dengan penuh penyerahan, dengan permohonan. Percaya saudara, Tuhan mengasihi saudara dan Dia sanggup menolong saudara dalam segala pergumulan saudara. Saya akan mendukung saudara dalam doa. Mari saudara, terlebih dahulu saudara naikkan permohonan saudara. Segala sesuatu, segala beban, penyakit, persoalan, mari mulai utarakan di hadapan Tuhan. Dia siap mendengar saudara dan menjawab saudara. Mari naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu menaikkan permohonan-permohonan mereka di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi setiap anak-anak-Mu saat ini, dan Engkau yang mengerti segala pergumulan mereka Tuhan. Dengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dengarkan permohonan-permohonan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Engkau yang mengasihi mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup campur tangan. Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terus berseru kepada Tuhan saudara dengan segenap hatimu. Allah peduli bagimu. Allah mengasihi engkau. Allah sanggup menolong engkau. Siapapun saudara, Tuhan mengasihimu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jamah setiap anak-anak-Mu saat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau Allah yang mempedulikan kami. Engkau Allah yang menjawab segala pergumulan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, terlebih dahulu saya rindu berdoa kepada setiap saudara yang saat ini ada dalam keadaan sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam firman-Nya, Dia menyembuhkan yang sakit. Orang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Maka saat ini siapapun saudara, Allah juga rindu menyatakan mujizat-Nya untuk menyembuhkan saudara. Itu sebabnya saudara, mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Percaya Yesus Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Dia peduli dan Dia mau menyembuhkan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya mau menopang saudara di dalam doa. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan tangisan. Rindukan Dia menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu. Engkau memandang setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan sakit saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, saat ini mereka menumpangkan tangan atas penyakit mereka. Hamba-Mu pun mengarahkan tangan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu terulur menjamah tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang berkuasa menyembuhkan anak-anak-Mu. Hamba berdoa saat ini, turunlah kiranya kuasa Allah menjamah dan menyembuhkan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka. Kami tolak segala penyakit di dalam nama Yesus. Apapun bentuk penyakit mereka, kami tolak dalam nama Yesus. Kalau ada campur tangan kuasa-kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa.
Pulihkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka oleh bilur-bilur-Mu, mereka disembuhkan. Bapa yang baik, Engkau rela mati di kayu salib, Engkau rela menderita di kayu salib untuk menanggung segala penyakit anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya setiap penyakit Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Itu sebabnya jika ada anak-anak-Mu saat ini Tuhan yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, kami berdoa, kami percaya Engkau perbaiki sel-sel tubuh anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau cabut segala sel-sel kanker yang sedang berkembang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengidap penyakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jamah sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu, angkat segala penyakit kanker dari dalam tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, begitu banyak anak-anak-Mu juga yang mengidap penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang ada dalam penyakit asam lambung Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah pencernaan mereka dalam nama Yesus. Normalkan pencernaan mereka dalam nama Yesus. Pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa. Sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit asam lambung. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menjamah dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit asam lambung di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit jantung, Bapa di sorga, Kau jamah organ jantungnya Bapa. Sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang sedang sakit jantung dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit ginjal, dalam nama Yesus sembuhkan juga anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit ginjal dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Percaya saudara bahwa saat ini kuasa Tuhan sedang bekerja menyembuhkan saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Imani dan percaya bahwa Tuhan menyembuhkan saudara. Mujizat Tuhan sedang terjadi dalam hidup saudara. Saudaraku, kalau saat ini saudara mengalami kuasa Tuhan, Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan menjamah tubuh saudara, saudara merasakan dan mengalami kesembuhan, saksikan itu kepada orang lain saudara, supaya orang-orang lain juga melihat bahwa dahsyat Allah yang kita sembah. Saksikan dan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar di bawah video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan atas lawatan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Kami percaya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang berbeban berat oleh karena masalah, persoalan kehidupan, apapun yang menjadi masalah persoalan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup mengangkat segala beban, masalah dan persoalan hidup saudara. Mari datang kepada Dia. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang hidup mereka sedang ditindih oleh masalah dan persoalan hidup. Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi masalah mereka, Tuhan menolong. Engkau Allah yang mengerti lebih daripada kami mengerti. Engkau Allah yang sanggup memberikan jalan keluar bagi segala masalah dan persoalan kehidupan kami. Dalam nama Yesus,
Tuhan tolong anak-anak-Mu. Jika ada mereka yang saat ini mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan, Engkau Allah yang menolong keluarga mereka. Dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam masalah keluarga mereka. Pulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu, pulihkan keluarga anak-anak-Mu, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, pulihkan hubungan suami istri, pulihkan hubungan orang tua dan anak. Biarkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai dan sejahtera ya Tuhan. Berkati keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami masalah ekonomi ya Tuhan, di dalam kondisi pandemi seperti ini, begitu banyak orang-orang yang terdampak dalam bidang ekonomi mereka. Dan mungkin saat ini ada anak-anak-Mu juga yang sedang kesulitan ekonomi. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu Tuhan yang sedang ada dalam kesulitan ekonomi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kesulitan ekonomi. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, bukakan pintu-pintu berkat bagi anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan tolong, berikan hikmat bagi mereka, supaya mereka melakukan hal-hal yang akan membuka pintu bagi berkat-berkat-Mu tercurah bagi mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kalau mungkin mereka ya Tuhan punya bisnis, punya usaha, dan usaha bisnis mereka sedang bermasalah saat ini, dalam nama Yesus Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam bisnis dan usaha mereka. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar. Tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berikan jalan keluar ya Tuhan. Pulihkan bisnis mereka, pulihkan usaha mereka di dalam nama Yesus. Berikan jalan keluar sehingga bisnis dan usaha mereka bisa dipulihkan, bisa semakin maju, bisa semakin berkembang, sehingga mereka bisa memberkati banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, apapun yang menjadi masalah anak-anak-Mu, Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup. Engkau sanggup memberikan jalan keluar. Engkau sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus tolong anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, angkat segala beban persoalan mereka. Dalam nama Yesus angkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami duka. Hati mereka terluka. Apapun yang menyebabkan mereka berduka Tuhan, Engkau Allah yang menolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong mereka saat mereka berduka. Engkau yang menjadi sahabat bagi anak-anak-Mu, Engkau yang menjadi penolong bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati yang berduka, Tuhan hiburkan hati yang berduka, Tuhan pulihkan hati anak-anak-Mu yang sedang berduka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Nyatakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Pulihkan hati yang berduka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kalau mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kelemahan, apapun yang menjadi penyebab kelemahan mereka, apakah itu masalah, apakah itu penyakit, apakah itu persoalan, Tuhan, Engkau kiranya menguatkan anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu Bapa, kuatkan mereka dalam segala kelemahan mereka. Tuhan tolong mereka. Engkau Allah yang sanggup menguatkan anak-anak-Mu yang lemah. Engkau Allah yang berkuasa menguatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuatkan hati yang lemah, pulihkan, teguhkan,
Kuatkan hati anak-anak-Mu yang sedang lemah saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang saat ini rindu pekerjaan. Tuhan tolong. Mungkin kondisi yang ada saat ini membuat anak-anak-Mu ter-PHK. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Engkau yang menolong mereka sehingga mereka punya pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan kerja. Tuhan campur tangan. Kalau Engkau yang menolong, kalau Engkau yang melakukan mujizat, maka pintu akan terbuka, berkat akan tercurah bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan yang menolong setiap anak-anak-Mu. Tuhan lakukan mujizat bagi anak-anak-Mu. Engkau dengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudaraku, kalau saat ini ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan saudara yang belum disebutkan, mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu atas segala pergumulan, masalah, persoalan, kerinduan yang sedang mereka naikkan, yang sedang mereka panjatkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu masalah dan persoalan yang sedang kami hadapi, dan Engkau Allah yang sanggup memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan yang mereka hadapi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kalau saudara mengalami pertolongan Tuhan saat kita berdoa bersama, baik di dalam video ini maupun di video-video sebelumnya, saudara mengalami mujizat Tuhan, saudara mengalami campur tangan Tuhan, saudara mengalami berkat Tuhan, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diteguhkan melalui kesaksian saudara. Dalam nama Yesus Tuhan kiranya yang terus memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, mari kita gunakan kesempatan ini berdoa syafaat bersama. Mari kita berdoa bagi bangsa ini, bagi pemerintahan kita. Kita doakan semuanya di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu hati saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Kami berdoa khusus bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Kami rindu pemulihan Tuhan terjadi di bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah dan pulihkan bangsa kami, bawa bangsa kami menjadi lebih baik. Biarlah bangsa kami semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin bertumbuh dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami rindu ke depan bangsa ini menjadi bangsa yang diperhitungkan di dunia ini, menjadi bangsa yang maju lebih daripada semua bangsa yang lain. Kami percaya oleh pertolongan Tuhan itu akan terjadi. Itu sebabnya pulihkan bangsa ini, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, sehingga keadaan ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh ya Tuhan. Tolong bangsa kami Bapa, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biar dalam kondisi seperti ini pun Tuhan tetap tolong bangsa kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami tetap bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Kalau seringkali ada pihak-pihak yang berusaha untuk merongrong keamanan bangsa kami berdoa, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau yang menolong ya Bapa, Engkau yang menolong. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin keamanan bangsa kami tercinta, sehingga kami umat-umat-Mu dapat hidup dengan tentram dan damai di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan
Kami berdoa buat keadaan politik di bangsa kami. Bapa yang baik, ke depan biarlah bangsa kami semakin dewasa, masyarakat di bangsa kami semakin dewasa ya Tuhan, dalam berpolitik semakin dewasa, sehingga hubungan kami, ketentraman kami, kedamaian kami tidak terusik oleh karena keadaan politik di bangsa ini. Dalam nama Yesus, jamah keadaan politik bangsa kami, biar semuanya semakin tentram dan semakin damai. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Firman-Mu yang berkata, berdoalah buat kesejahteraan kota tempat di mana Engkau aku buang. Saat ini kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Engkau yang mengerjakan kesejahteraan, kedamaian terjadi bagi bangsa kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, damailah bangsa kami, tentramlah bangsa kami, sentosalah Indonesia ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami tercinta ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Seringkali begitu banyak usaha-usaha untuk menjatuhkan presiden kami, tapi kami berdoa Tuhan yang menolong Bapak Jokowi ya Tuhan. Tuhan yang menjagai dia, Tuhan yang melindungi dia, Tuhan yang memberkati dia dalam memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Tuhan yang menolong Bapak Jokowi dalam memimpin bangsa ini, supaya bangsa ini semakin baik dan semakin baik. Berkati ya Tuhan kesehatannya, berikan hikmat bagi dia. Tuhan tolong jagai, lindungi dia, keluarganya Tuhan tolong jagai, berkati. Bahkan kami berdoa Bapak Wakil Presiden Tuhan juga memberkati dalam menolong Bapak Jokowi membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Kami berdoa buat para menteri, biar semuanya Tuhan memberkati, Tuhan pakai semuanya membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Tuhan tolong para menteri ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi wakil-wakil rakyat, biar mereka ada di gedung DPR sana untuk membela kepentingan rakyat, bukan kepentingan diri mereka sendiri ya Tuhan. Tuhan tolong wakil-wakil rakyat supaya mereka berjuang untuk kemajuan Indonesia dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa buat semua para pemimpin-pemimpin di bangsa kami ini, pemimpin daerah, pemimpin wilayah, sampai di dalam pemimpin jajaran terendah, dalam nama Yesus. Semuanya Tuhan yang bertanggung jawab memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, Tuhan campur tangan. Pemimpin provinsi, Tuhan campur tangan, menolong mereka membawa provinsi yang mereka pimpin menjadi lebih baik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Para pemimpin kecamatan, para pemimpin desa, semuanya Tuhan tolong mereka untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Kami berdoa buat masa depan bangsa kami, supaya ke depan semuanya menjadi lebih baik. Kesatuan bangsa kami semuanya menjadi lebih baik. Pemulihan bangsa kami menjadi lebih baik ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan kami berdoa khususnya buat keselamatan bangsa ini, jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini. Firman-Mu menegaskan bahwa hanya Yesus juru selamat, hanya Yesus jalan keselamatan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa buat setiap jiwa di bangsa ini, selamatkan ya Tuhan. Perkenalkan diri-Mu Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat bagi jiwa-jiwa ya Tuhan. Mereka binasa tanpa keselamatan daripada-Mu. Mereka binasa tanpa terang daripada-Mu, karena hanya Engkau jalan keselamatan. Itu sebabnya tolong mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini. Kami berdoa bagi gereja-Mu di bangsa ini. Pakai gereja-Mu di bangsa ini dalam organisasi apapun yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolong dan pakai semuanya menjadi alat-Mu untuk membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi datang kepada Tuhan. Pakai semua organisasi-organisasi gereja
untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, untuk menuai jiwa-jiwa ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jamah hamba-hambamu, pakai hamba-hambamu, urapi hamba-hambamu ya Tuhan. Pakai mereka untuk memimpin gerejamu, pakai mereka untuk menginjil, untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan namamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan berkati semuanya Bapa. Saat ini kami juga teringat akan keluarga-keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, semua keluarga-keluarga kami, dimanapun mereka berada. Tuhan jamah, jagai, lindungi, sertai, berkati mereka, dan selamatkan semua keluarga kami. Dan khususnya kami berdoa buat keluarga inti kami, suami, istri, anak-anak, berkati semuanya, takut akan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, lawatan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Kami telah menaikkan doa dan seruan kami bersama. Dan kami sungguh-sungguh percaya saat ini Tuhan mendengar doa kami. Dengan iman kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami percaya jawaban-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya kuasa-Mu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami sungguh-sungguh percaya Yesus menjawab doa kami. Dalam nama Yesus, saudara, mari imani setiap doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan. Imani bahwa Allah sanggup menjawab doa kita, dan Allah pasti menjawab doa-doa seruan kita. Apapun yang menjadi pergumulan saudara yang telah saudara naikkan kepada Tuhan, percayalah Tuhan telah menjawab saudara. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami. Kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pembela kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, tentunya malam hari ini Tuhan telah memberkati setiap saudara melalui renungan firman Tuhan dan melalui doa di dalam video ini saudara. Dan saya percaya saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.